Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mitra BPS seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan bisa melancarkan tugas kita selaku petugas Sensus Pertanian 2023. Nah, hari ini aku akan ngasih tutorial bagaimana cara mengisi L2. Form L2 ya, ini namanya form L2. Jadi kita bisa mengisi form L2 kalau L1 kita sudah selesai ya. Kenapa? Karena L1 sama L2 itu sangat berkaitan. Dan kaitannya apa? Kaitannya adalah ketika L1 itu adalah seorang atau sebuah keluarga petani, maka kalau petani kita butuhkan form L2. Oke? Baik. Sekarang langsung saja kita di halaman pertama. Di halaman pertama kita akan menemui blok 1 dan blok 2. Di blok 1 ini adalah keterangan tempat. Jadi kalau keterangan tempat biasanya kita tinggal menyalin dari L1 ya. Ada kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian untuk SLS juga kita tinggal menyalin di L1. Kemudian untuk nomor urut bangunan, nomor bangunan kita juga tinggal menyalin dari L1 yang sudah kita bahas. Nomor urut rumah tangga usaha pertanian juga menyalin dari L1 di kolom 19. Nah, untuk selanjutnya keterangan rumah tangga, nama kepala rumah tangga itu siapa ya. Kemudian di sini ada alamat rumah tangga, alamat rumah. Jadi bisa dusun dulu, bisa juga RT dulu ya. Yang penting lengkap ya, RT 8, RW 2 seperti ini. Kemudian untuk penghitungan luas ya. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang masih bingung luas bangunannya seperti bagaimana cara menghitungnya. Untuk luas bangunan itu yang ada atap dan lantainya. Yang ada atapnya itu berapa meter persegi ya, kita kira-kirakan ya, dan umumnya seberapa. Tapi kita harus melihat dulu ke lapangan. Rata-rata rumah itu bangunannya sekitar 6 kali 14 atau berapa ya. Nah, kemudian untuk tanah ini luasnya kita hitung dari teras sampai ke halaman belakang. Kalau memiliki halaman belakang, kalau tidak ya sudah teras saja ya, teras sampai rumah. Jadi untuk tanah ini adalah total keseluruhan, total dari bangunan sama tanah yang tidak dibangun ya. Oke, untuk selanjutnya banyaknya anggota rumah tangga di kolom 2. Keterangan anggota rumah tangga, maka yang kita isi adalah seluruh anggota keluarga yang ada di sebuah rumah tersebut. Bukan berarti satu kakak ya. Kalau kakak kan yang ada di kartu keluarga ya. Tapi kalau ini anggota rumah tangga itu semua yang ada di rumah tersebut. Baik dia memiliki kakak sendiri ataupun tidak ya. Seperti contoh di sini banyaknya anggota rumah tangga ada 4. Ini adalah masalah umum yang kita temui dalam satu SLS ya. Contohnya di sini ada nama kepala keluarga adalah Makrus Effendi. Dia adalah hubungan kepala rumah tangga harus di sini memang diisi sudah paten sama formnya 1 memang harus sebagai kepala rumah tangga. Untuk jenis kelaminnya laki-laki 1, umurnya 47. Nah, teman-teman, perlu diingat ya, kalau kita mengisi usia di sini umur, kita harus sesuai dengan ulang tahunnya ya. Kalau belum ulang tahun jangan diisi 47. Misalnya kelahirannya itu tahun kalau dikurangi itu belum sudah mencapai 47, tapi bulannya masih bulan 8. Sekarang kan masih bulan Juni ya. Jadi dia masih belum mencapai 47, ditulis 46. Jadi harus sesuai dengan ulang tahun ya. Jangan asal dikurangi terus ketemu 47 langsung ditulis, jangan ya. Tapi kita lihat dulu apakah di bulan itu orangnya sudah ulang tahun ya. Nanti kalau kalian salah nulis tahun umurnya, maka nanti jadi error kalau di entry guys. Kemudian jika umur 5 tahun ke atas ya, karena ini sudah 47 tahun, kemudian ijazah tertingginya apa? Berhubung di sini ijazah tertingginya SMA ya, berarti kodenya 5 ya. Kita lihat di sini di kodenya ya. Untuk SMA kodenya 5. Untuk status perkawinan kalau menikah kodenya 2. Nah, kemudian di sini untuk kolom 209 apakah bekerja selama itu ya, selama periode 2022 sampai 2023, meskipun bekerjanya ini cuma 1 jam dalam sehari, tetap dihitung bekerja ya, bekerja. Bekerja dalam artian di sini tidak harus bekerja dalam bidang pertanian ya, nggak harus ya, bisa pokoknya bekerja ya. Tapi berhubung di sini itu adalah L2, maka L2 itu pasti dia memiliki bidang pertanian. Nah, di sini kita tulis 1. Kemudian apakah aktivitas ekonomi yang dilakukan itu adalah kode utama? Nah, di sini apakah aktivitas ekonomi yang dilakukan, maksudnya pekerjaannya itu bidang apa? Berhubung di sini dia adalah petani, tapi juga menyambi sebagai, misalnya di sini seorang sopir ya, maka kodenya 8. Di sini maksudnya jawaban bisa multiple, itu dikasih koma ya, dikasih koma. Jadi di sini 1 itu kodenya di sini ya, kodenya pengelola ya. Pengelola itu berarti orang yang memproduksi atau bisa memanen ya, seperti itu. Kodenya 1 kalau tanaman pangan ya, tanaman pangan seperti kayak palawija, biji-bijian padi seperti itu, hortikultura atau peternakan. Pengelola ya, ingat ya, pengelola. Beda sama pekerja ya. Kemudian 8 di sini adalah pekerja pada usaha selain sektor pertanian. Itu tadi sopir ya misalnya. Kemudian di sini kita harus melihat aba-aba. Kalau 2110 itu ada berkode 1 sampai 6. Nah, di sini ada 1 ya. Maka di sini harus diisi. Kalau misalnya tidak, ya nggak usah. Apakah bekerja dalam unit usaha pertanian ini menjadi aktivitas utama? Ya, berhubung kode 8 ini cuma sampingan, utamanya adalah 1 ya, petani, maka aku tulis 1. Nah, di sini kita juga harus tetap melihat aba-aba jika umurnya lebih dari 18 tahun ya. Apakah memiliki lahan? Disertai bukti. Nah, untuk bukti tertulis itu guys tidak harus sertifikat ya, bisa juga seperti petok ya, petok. Biasanya yang umum di desa, di daerah SLS itu rata-rata orang tidak 100% memiliki sertifikat, rata-rata memiliki tanda bukti dari desa ya biasanya. Seperti itu, jadi kita tulis iya ya, 1.
apakah memiliki lahan pertanian untuk berhak menjual? Jadi maksudnya itu disewa, apa milik sendiri apa enggak ya? Biasanya orang kan ada yang menyewa. Kalau milik sendiri berarti dia berhak menjual, otomatis kodenya iya. 1. Apakah memiliki lahan pertanian berhak untuk diwariskan? Ya, berhak diwariskan itu ya iya kalau meninggal diwariskan ya. Oke. Kemudian jika rincian 2110. Nah, rincian 2110 di sini masih berkaitan dengan ekonomi tadi ya. Jika rincian 2110 itu berkode 1, 2 atau 3. Nah, di sini ada kode 1 ya. Maka diisi ya, nomor urut usaha pertanian perorangan. Nah, ini kita menyalin dari L1 juga ya. L1 juga ada nomor urut usaha pertanian. Oke. Oke guys, aku mau nge-review lagi ya. Di L1 sebelumnya, itu pelaku usahanya kan cuma satu ya ini. Misalnya di sini L1-nya aku bukain. Nah, ini. Di kolom 18, jumlah ART yang memelihara atau menguasai melakukan kegiatan pertanian ada berapa? 1. Nah, kalau misalnya di kolom 18 ini 1, dalam satu keluarga, otomatis L1-nya butuh 1 ya. Tapi kalau di kolom 18, dalam satu keluarga di sini ada 2, berarti L2-nya ada butuh 2. Nanti kalian butuh 2 dalam satu rumah, gitu ya. Berhubung ini kasus normal ya, kasus normal itu biasanya rata-rata pelaku usaha dalam satu rumah itu 1. Ya udah L2-nya 1 aja ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di blok 2, keterangan anggota rumah tangga ini harus kita isi semuanya ya. Siapa aja yang kita isi ya? Biasanya yang paling umum, kasus umum adalah kepala rumah tangga, istri, anak. Nah, kemudian selanjutnya biasanya mungkin yang tidak umum itu ada kayak mertua, misalnya punya supir, punya pembantu ya, terus punya keponakan yang tinggal di situ. Nah, siapa aja yang tinggal di situ yang bukan keluarga kita bisa didata ya. Misalnya ada bayi ya, menemukan bayi. Ya mungkin ada kasus ya penemuan bayi, bayinya bakalan diadopsi. Nah, ditulis di sini ya. Kemudian kasusnya lagi ada keponakan yang tinggal di situ atau siapa pokoknya tinggal di situ di rumah ini bakalan menetap gitu ya. Atau bisa juga baru 1 minggu di situ tapi dia sudah berpergian dari rumah selama 1 tahun ya. Intinya dia bakalan lama di sini gitu ya. Intinya sampai 1 tahun ya. Jadi dia sudah keluar dari rumah, dari perantau, sudah merantau selama 1 tahun di sini ya. Dan masih dalam satu dapur ikut si kepala keluarga ini. Seperti itu ya yang dicatat siapa aja. Oke, kita lanjut kasus umumnya lagi. Untuk Halimatus Adia ini adalah sebagai istri, kodenya 2 ya. Untuk jenis kelamin, umur. Nah, umur seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya harus sudah ulang tahun ya, sesuai dengan bulannya. Ijazah perkawinan, kemudian di sini ada bekerja ya. Nah, untuk si istri ini memang tidak bekerja menghasilkan uang, tapi bekerja membantu suami. Jadi membantu dalam rumah tangga, misalnya dalam bentuk kayak bantu apa ini ya, misalnya kan ini bidang pertanian ya, entah itu bantu cuma ngirim makanan, bantu masakin tukang apa ini ya, apa ya istilahnya pekerja sawah kayak gitu ya. Intinya itu membantu dalam bidang pekerjaan itu tadi dalam bentuk jasa, tidak dibayar ya. Jadi itu tetap disebut bekerja gitu ya. Kemudian di sini, maka kodenya apa? Kalau misalnya bukan pengelola, pekerja, udah pekerja ya. Pekerja dalam bidang apa? Dalam pertanian. Ini pekerja pada unit usaha tanaman pangan. Karena membantu keberlangsungan usaha dalam bidang pertanian. Seperti itu. Jadi meskipun tidak menghasilkan uang ya, jasa ya. Konsepnya menghasilkan jasa atau barang ya. Jadi kalau rincian 2110 berkode 1 sampai 6, 2110, 2110, 1 sampai 6 menjadi utama? Tidak ya. Tidak utama ya. Oke, jadi kita isi tidak utama. Karena hanya membantu. Oke, sudah. Apa memiliki? Ya, aku kasih tidak semua ya. Tidak. Karena sudah diwakilkan oleh si kepala keluarga ya. Otomatis di kolom ini dibiarkan jangan diisi. Kenapa? Karena ini hanya 2, 1, 10 jika berkode 1, 2, atau 3. Selanjutnya Rodatul Jannah ini adalah anak dan dia usianya 19, dia masih kuliah ya. Jadi misalnya masih kuliah tapi ijazahnya kan SMA ya. Di sini tidak ada keterangan kalau masih kuliah, nggak ada. Jadi lulusan terakhir aja apa gitu. Belum menikah, kemudian ini tidak bekerja ya, tidak bekerja karena cuma sekolah. Jadi 2 berarti lanjut ke 2120. Jadi langsung ke sini aja ya. Oke, langsung ke sini. Ketika dia memiliki lahan tidak, puisi tidak, otomatis di sini juga kosong ya. Jangan sampai diisi semuanya, tidak semua ya. Jangan sampai kebablasan. Ingat ada rambu-rambu di sini ya. Rambu-rambunya tuh di atas ya. Harus berhati-hati. Selanjutnya anaknya itu usianya 6 tahun ya, 6 tahun. Karena masih 6 tahun, jadi dia masih sekolah SD ya. Jadi untuk lulusannya dia belum punya ijazah, kodenya 1. Nah, untuk selanjutnya apakah status perkawinan di sini? Jangan ya, jangan. Ingat ini ada kode rambu-rambunya. Umur kalau di atas 10 tahun baru boleh diisi ya. Otomatis di sini kosong semuanya, jangan diisi ya. Baik, itu tadi pengisian blok 1, blok 2 di L2. Selanjutnya tunggu ya.